Cara menyetel rantai yang kendor kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Oke Otomotif Channel. Kita sambung video yang tadi ya. Ini maksud saya sudah memberikan tutorial cara memperbaiki trommel yang aus ya. Jadi bisa lihat nanti di video kami ya teman-teman, di video kami yang lain ya. Jadi di sini kenapa saya bilang sambungan, karena di sini saya akan memberikan tutorial cara menyetel rantai ya, seperti ini ya. Jadi cara menyetel rantai yang kendor kencang. Kameranya bisa hadap sini ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi di sini nanti saya pasang rodanya dulu ya. Cara kenapa saya bilang kendor kencang? Jadi rantai itu kalau rantai yang kendor kencang itu, kalau kita sembarangan cara menyetel rantainya ya teman-teman, bisa mengakibatkan putus ya teman-teman, atau bahkan terlepas dari gear itu. Jadi sekarang saya pasang dulu bannya ya, lalu kita setel. Jadi ini trik cara menyetel rantai yang kendor kencang ya. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan penyetelan rantai ya, kita harus menyediakan kunci-kunci seperti di sini, kunci 17 ring ya teman-teman. Jadi ini karena motor Grand ya, Legenda. Jadi ini 17 ring ya alat yang kita pakai untuk membuka atau melonggarkan mur di bagian asnya ya, as roda. Dan kunci ring 10 untuk mengendorkan baut di bagian mur di bagian setelan rantai ini ya teman-teman. Dan kunci 12 ring untuk melonggarkan baut di bagian mur di bagian pegangan tutup trommel. Oke teman-teman, kita pasang dulu ya bagian trommelnya. Baik teman-teman, setelah kita pasang trommelnya ya, kita pasang asnya seperti ini. Bisa kita pakai tangan ya, seperti ini memukul. Tapi kalau as yang keras jangan pakai tangan ya, nanti tangannya sakit. Seperti ini teman-teman. Lalu kita pasang setelan rantai yang sebelah, ringnya dan langsung murnya. Oke, seperti ini teman-teman. Dan jangan lupa juga mur di bagian pegangan tutup trommel ya. Oke teman-teman, sekarang kita bisa lihat ya di bagian rantai ini. Ini dia rantainya terlalu kendor ya. Ini. Jadi rantai yang kendor kencang itu teman-teman, kalau kita setel terlalu kendor, maka rantai itu akan terlepas seperti ini. Akan terlepas dari gearnya. Jelas ya? Kelihatan di kamera ya? Jelas. Zoom sedikit kalau terlalu jelas. Seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita tidak setel atau kita setel terlalu kendor, maka rantai ini akan terlepas dari gearnya ya. Tapi kalau kita setel dalam posisi agak kencang teman-teman, nanti waktu rantai itu kencang maka akan menjadi terlalu kencang, dan itu bisa menyebabkan putus teman-teman ya. Itu yang bahaya juga ya. Jadi bagaimana cara mencari tengah-tengah ya, tengah-tengah dari rantai yang kendor kencang itu. Jadi sebenarnya solusi yang paling baik adalah mengganti ya teman-teman, mengganti rantainya atau mengganti yang satu set, itu yang paling bagus. Tapi kita tidak bisa memaksakan konsumen ya. Kalau konsumen tidak punya dana misalnya, atau bisa untuk 1 minggu atau 2 minggu lagi begitu ya. Jadi kita kondisikan rantai yang sudah kendor kencang itu.
Jadi termasuk juga ciri-cirinya ya teman-teman, seperti ini. Ini sudah terlalu oblak ya, artinya sudah terlalu kendor rantainya di bagian gear ini teman-teman ya. Ya, jadi sekarang saya kasih tutorialnya ya, bagaimana cara menyetel rantai yang kendor kencang ini ya. Oke, ini setelah as terpasang ya, dan murnya juga terpasang, kita setel rantai ini ya seperti ini teman-teman. Dan jangan lupa mur di bagian boss gear ini ya teman-teman, kita longgarkan ya. Jadi di sini saya gunakan kunci Inggris ya teman-teman. Kenapa? Karena ini untuk memberikan contoh aja. Artinya seandainya teman-teman nggak punya kunci 22 kalau nggak salah ini teman-teman. Jadi 24 ya, 24. Kita bisa menggunakan kunci Inggris teman-teman untuk melonggarkan mur ini. Oke. Oke, kita pukul rodanya seperti ini, tuh teman-teman. Baru kita setel setelan rantai ini ya. Jadi setelan rantai ini teman-teman, kita harus menempatkan garis di bagian kiri ini ya teman-teman. Di zoom kameranya ya, jelas. Dan garis yang sebelah kiri ini dengan garis yang kita tempatkan garis sebelah kiri tadi itu dengan garis yang sebelah kanan ini ya teman-teman. Jadi bagaimana caranya? Seandainya garis sebelah kiri ini ya. Jadi sekarang kita fokuskan ke garis sebelah kiri aja teman-teman ya, kameranya. Kita taruh misalnya ini, kita contohkan ini 2 teman-teman ya. 2 garis dari depan, 1, 2 ya. Berarti yang kanan ini juga 2. 1, 2. Kita lihat rantainya apakah sudah pas atau belum ya. Kalau masih terlalu kendor seperti ini, berarti kita setel lagi ya di bagian mur ini teman-teman, seperti ini. Kita taruh di 2,5 misalnya, seperti ini. 1, 2,5 garis. Maka di sebelah kanan juga 2,5 garis. Seperti ini teman-teman, lihat ya. Jadi kenapa saya bilang tadi harus kita cari tengah-tengahnya ya. Seperti yang saya bilang tadi itu, solusi yang terbaik itu adalah mengganti satu set ya teman-teman, atau rantainya aja kalau gearnya masih bagus. Tapi kalau gearnya sudah rusak juga, sebaiknya diganti satu set. Tapi ini sementara konsumen kita punya uang misalnya teman-teman ya. Terus sementara kita punya uang ya teman-teman. Jadi bisa kita akali dengan cara menyetel rantai itu dengan setelan yang tepat. Bagaimana? Jangan terlalu kendor dan jangan terlalu kencang. Oke? Saya contohkan kalau setelan yang terlalu kencang teman-teman, seperti ini. Misalnya kita taruh di garis 3 teman-teman. Misalnya ini kita anggap setelan misalnya ini. Menurut ya ntar dulu. Di bagian kendor ya kita cari. Oke, seperti ini ya. Misalnya ini kita lihat setelannya pas ya teman-teman. Ternyata setelah kita putar dan di posisi nanti di saat posisi yang kencang, maka rantai ini akan terlalu kencang teman-teman. Jadi itu bisa menyebabkan rantai ini putus. Makanya saya bilang tadi, kita cari posisi setelan yang paling tepat. Jadi jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor ya. Lain halnya dengan rantai yang masih bagus ya teman-teman. Kita setel dulu teman-teman. Kita cari misalnya di sini 2,5 ya, 2,5 garis ya. Dan di kirinya juga begitu, 2,5 garis. Setelah kita rasa pas ya teman-teman rantainya, kita kencangkan mur rodanya dulu ya. Kita kencangkan mur rodanya dulu. Kenapa saya bilang mur rodanya dulu, baru kita kencangkan mur yang di boss gear ini. Dan jangan lupa teman-teman, kita menahan ya. Jadi di sini teknik saya ya teman-teman. Jadi beda-beda mekanik, beda-beda teknik ya. Tapi ini teknik sederhana tapi sangat bermanfaat ya. Saya di sini menahan roda ini atau ban ini menggunakan kaki ya, lutut. Agar apa? Agar setelan di bagian
baut ini ya teman-teman, di murnya ini tidak berubah ya. Jadi kita dorong pakai lutut kita, lalu kita kencangkan mur di boss gear ini. Karena biasanya di saat kita mengencangkan mur di boss gear ini teman-teman, setelannya berubah kalau kita tidak menahan ban ini menggunakan lutut kita. Lalu kita kencangkan bagian rantai ini dengan lebih kencang. Jadi itu yang sedang aja ya, seperti ini teman-teman. Baik, ini kita rasa sudah cukup ya teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, lihat. Kita lihat teman-teman ya. Rantai kita di sini ya teman-teman. Di sini dalam posisi yang kencang ya, seperti ini, kencang teman-teman. Tapi di saat kita putar teman-teman, ini rantai kita pas, setelannya pas. Makanya saya bilang tadi, kita setel jangan terlalu kendor dan jangan terlalu kencang, agar di saat rantai ini kencang berarti rantai itu tidak putus, dan di saat rantai ini kendor, rantai kita tidak terlepas dari gearnya. Oke teman-teman, paham ya? Jadi kita cari setelan yang pas. Itu sebenarnya pemakaian untuk sementara aja. Sementara ada uang untuk mengganti yang baru ya teman-teman. Sekian aja ya videonya. Semoga bermanfaat. Silahkan like, komen, dan share. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, seperti biasa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya ya, agar bisa terhubung dengan video-video kami yang lainnya. Oke teman-teman, seperti ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.